Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all the praise is only for Allah, the God of universe. Salawat and salam for our Prophet Muhammad, peace be upon him. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu karena nikmatnya ya, nikmat iman dari Allah, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui Zoom ya. Ya, apapun halangannya janganlah menyurutkan niat kita untuk menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh muslimin dan muslimat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absen seperti biasa ya di Google Form. Kemudian Ibu juga ingin tahu sudah siap semua untuk belajar hari ini? Kita akan belajar di bab 2 ya, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian boleh langsung membuka bukunya di halaman 21. Sebelum kita belajar ya, Ibu ingin mereview materi yang sebelumnya yang kita pelajari. Apa anak-anak masih ingat? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kita kemarin di materi yang pertama adalah kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW ya sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi sebagai pembawa kedamaian. Baiklah, kita langsung memulai ke halaman 21 ya. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran SKI itu apa sih? Kalian masih ingat? Oh ya, kita belajar SKI ini pasti ada tujuannya ya, tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah, agar kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran ya, dan bisa meneladani sifat-sifat beliau, bagaimana dia menjadi Rasul yang sangat gigih dan ulet untuk menyampaikan kebenaran ya. Itulah ada tujuan filosofis dari SKI, sejarah kebudayaan Islam adalah menjadi orang-orang yang berani membela kebenaran, menyampaikan kebenaran dan mengajak kepada kebajikan. Kita belajar SKI bukan hanya mempelajari tapi juga mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Rasulullah adalah sebagai contoh tauladan kita ya, uswatun hasanah, contoh yang baik. Sudah dibuka anak-anak bukunya? Ya, sudah ya. Di halaman pertama kita melihat ada gambar Ka'bah di sini. Seperti kita ketahui bahwa bagaimana sifat-sifat orang Arab pra-Islam ya, kafir Quraisy, sifat mereka seperti apa, berbeda dengan secara kondisi alam berbeda ya. Orang-orang di Mekah itu tinggal di daerah yang tandus, gersang, itu membentuk kepribadian mereka juga ya. Mereka orang-orang yang kasar, orang-orang yang suka berperang, mereka berpindah-pindah, nomaden ya, mereka mencari tempat-tempat yang subur, mereka pindah lagi, dan itu menyebabkan mereka berperang dengan suku-suku lainnya. Baiklah, Ibu akan men-share ya
PowerPoint-nya, coba diperhatikan. Di sini adalah tentang poin-poin yang harus kalian pelajari di dalam bab 2 ini. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kemudian bagaimana Kenak terlihat? Ya, Rasulullah SAW merupakan nabi yang terakhir, ya, sekaligus Rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, 610 Masehi dengan saat itu usia beliau adalah 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi Rasulullah ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dikenal dengan sejarah Islam dalam sejarah Islam sebagai Nuzul Quran. Baiklah kita baca surat Al-Alaq ini. Kemarin Ibu sudah tugaskan kalian untuk menghafalkan surat ini. Marilah kita baca sama-sama dan beberapa hari lagi nanti kalian hafalkan dan setorkan melalui voice note ya, WhatsApp. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perhatikan bahwa ayat pertama adalah Iqra. Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya untuk membaca. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun ya, sejak 610 Masehi sampai 622 Masehi secara berangsur-angsur ya, wahyunya berupa ayat Quran yang disebut dengan surat Makkiyah ya. Kemudian isi intinya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Mekah itu apa sih? Intinya adalah ada 3. Yang nomor 1 adalah tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tauhid, tentang tauhid itu nomor 1 ya. Bahwa kalian ketahui di Mekah itu kafir Quraisy menyembah berhala yang banyak sekali ya. Ada juga penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah api ya, orang-orang Majusi. Itu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Nomor 2 adalah tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Orang kafir tidak percaya tentang hari pembalasan sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak takut berbuat jahat, tidak takut berbuat dosa. Mereka mabuk-mabukan ya, berjudi, berzina, membunuh ya, seperti kita ketahui saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih kafir itu beliau membunuh anak perempuannya sendiri. Itulah perbedaan zaman jahiliyah dan zaman setelah datangnya Islam. Kemudian yang ketiga adalah kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Yang kita ketahui bahwa zaman dahulu itu di Arab ada kasta-kastanya ya, seperti di agama Hindu ya. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa tidak ada kasta, tidak ada semua Muslim itu bersaudara dan harus bersatu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi di situ diajarkan untuk tidak berperang ya. Kemudian tujuan dakwah Rasulullah ini apa? Pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliahannya dalam bidang agama
moral dan hukum. Sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran Allah, kebenaran utusan Allah dan ajarannya ya. Oke, baiklah, ke strateginya ada 2 yang harus kalian hafal, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Itu ada 2 ya, strategi dakwah di Mekah. Yang pertama sembunyi-sembunyi dan yang kedua terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada kerabatnya, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diawali dengan dakwah sendiri. Perintahnya adalah Al-Mudaththir ayat 1-7 ya. Wahai orang-orang berkemul atau berselimut, kum anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan seterusnya, nanti kalian hafalkan juga yang ini. Bagaimana anak-anak masih bisa mengikuti pelajaran? Ya, oke, agar tidak mengantuk, marilah kita coba satu permainan ya. Ibu akan ada permainan sedikit, yaitu permainannya adalah bernama Saya Bilang. Ya, Eza ikut Zahran. Saya bilang, kalau ibu bilang saya bilang, maka lakukan. Tapi kalau tidak bilang saya bilang, berarti tidak usah dilakukan. Gitu Zahran ya. Oke, kita coba biar tidak ngantuk ya anak-anak. Oke. Ibu mulai ya. Saya bilang pegang hidung. Ya. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang rambut. Betul? Oh, betul. Pegang alis. Oh, salah. Kan Ibu tidak bilang saya bilang ya. Cuma bilang pegang hidung. Ya, dia terjebak ya. Oke, terjebak. Baiklah. Kita lanjutkan untuk menghilangkan ngantuk ya. Lanjut. Nah, ngantuknya sudah hilang. Kita lanjut berikutnya. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dengan kondisi menggigil ya. Sampai di rumah, Nabi Muhammad langsung tidur dan minta Khadijah untuk menyelimutinya. Di situ kita ketahui ya bahwa Khadijah adalah orang yang paling melindungi beliau saat itu, yang menenangkan di saat Nabi Muhammad sedang berdakwah menyebarkan ajaran Islam ya. Berikut firman Allah Al-Mudaththir ayat 1. Sudah tadi, sekarang Al-Hijr ayat 94. Ini adalah perintah Allah untuk apa anak-anak? Masih ingat? Kalau dilihat dari artinya adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Wasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Al-Hijr 94 yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini adalah perintah Allah untuk dakwah terang-terangan. Setelah berdakwah beberapa lama, beberapa orang yang masuk Islam, yang paling pertama ya, orang-orang pertama yang masuk Islam disebut dengan apa anak-anak? Coba dibaca. As-sabiqunal awalun, orang-orang yang telah masuk Islam. Generasi pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Setelah itu, setelah turun perintah untuk dakwah terang-terangan, ya, dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu, ya. 2 tahap itu terang-terangan. Pertama adalah mengundang kaum kerabat, ya. Nabi Muhammad mengundang kerabatnya untuk makan-makan, ya, jamuan makan. Setelah mereka makan, lalu diajaklah masuk Islam, ya. Sambutan mereka tentunya sangat beragam, ya. Dan lebih banyak yang menentang karena kan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad mengajarkan tentang keesaan Allah, sedangkan mereka adalah penyembah berhala.
banyak faktor yang membuat mereka menolak ya. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para penduduk Mekah ya dalam jumlah yang lebih besar gitu, berkumpul di Bukit Sofa. Kemudian berdakwah juga di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah juga ada ya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail bin Amr Ad-Dausi, sedangkan yang orang-orang kafir yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya, dan Umar bin Khattab. Nanti kita pelajari tentang Khulafaur Rasyidin di bab berikutnya. Nah, kita akan menganalisa ya dakwah di Mekah ini. Hasilnya tidak semua orang yang didakwah ini mempercayai sekaligus ya, bertahap. Ada juga yang langsung beriman ya, seperti Abu Bakar Siddiq ya. Ada yang menolak dan menentang. Apalagi kalian tahu bahwa mamangnya, ya, pamannya Rasulullah sendiri sangat menentang ya Abu Lahab, sehingga turunlah surat Al-Lahab. Di situ Allah sangat murka kepada Abu Lahab. Nanti juga dihafalkan, insya Allah kalian sudah hafal. Kemudian sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah ini banyak sekali, diantaranya adalah mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan, karena mereka merasa kedudukan mereka tinggi. Ya, zaman dulu juga masih ada perbudakan, ya masih ada perbudakan. Nah, zaman Rasulullah lah maka perbudakan itu pelan-pelan dihapuskan ya. Dengan apa ajaran memerdekakan budak itu adalah dari Nabi Muhammad. Kemudian mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Ya, mereka sangat menolak. Mereka tidak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini di Zoom dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp. Kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.